Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam KBM daring pada mata pelajaran IPA. Pada kesempatan ini nanti kita akan membahas getaran dan gelombang. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bahas getaran dan gelombang. Kita bahas getaran dulu. Apa yang dimaksud dengan getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur atau periodik melalui titik kesetimbangan. Contoh gerak getaran adalah jika ujung penggaris yang digetarkan. Jadi kita lihat misalnya ini alas, ini penggaris ya. Kemudian digerakkan ke kiri dan ke kanan. Ini A, ini B, ini C. Ketika penggaris ini digerakkan ke sini, kemudian kembali ke A, dari A ke C, dari C kembali ke A, itu yang disebut dengan satu getaran ya. Titik A disebut titik kesetimbangan. Sedangkan simpangan ya, yang terjauh, jadi ini tadi penggaris, kemudian tarik ke sini. Jadi ke sini misalnya dari sini. Ya. Jadi dari sini tadi ditarik ke sini. Kemudian ketika pergerakannya panjang terus melebar menjadi kecil-kecil, yang terlebar ini yang disebut dengan simpangan ya. Jadi simpangan terjauh pada titik kesetimbangan. Yang terjauh itu yang disebut dengan amplitudo. Jadi A ke B tadi, kemudian B ke A biasanya kan lebih pendek, kemudian A ke C juga lebih kecil, C ke A juga. Jadi yang terlebar ya atau terjauh itu yang disebut dengan amplitudo. Sekarang kita bahas frekuensi dan periode ya. Apa yang dimaksud dengan periode atau waktu getar? Itu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran ya. Jadi waktunya untuk dalam satu getaran ini, sini, sini, ke sini, balik lagi, itu waktu yang diperlukan disebut periode. Simbolnya T besar ya, satuannya sekon. Kemudian frekuensi. Apa yang dimaksud dengan frekuensi adalah banyaknya getaran ya, yang terjadi dalam satu detik. Jadi yang dihitung adalah banyak getarannya. Simbolnya F kecil, satuannya Hertz atau Hz. Dapat dirumuskan bahwa T sama dengan 1/n atau ya, F sama dengan N dibagi T. Ini T-nya adalah periode, N-nya adalah jumlah getaran, sedangkan F-nya ini adalah frekuensi, T kecil ini adalah waktu. Sekarang kita lihat hubungan antara frekuensi dengan periode ya, berkebalikan, di mana T sama dengan 1/f, F sama dengan 1/t. Sudah. Sekarang kita lihat contoh soal ya. Jika dalam waktu 4 menit
terjadi 480 getaran. Hitung frekuensi dan periodenya, ya. Waktu T-nya tadi 4 menit sama dengan P kalau 4 kali 60 ini 240 sekon ini. Kemudian N-nya adalah 480. Ditanya F dan T. Pakai rumus itu F sama dengan N bagi T. N-nya 480 dibagi 240 2 Hz. Kemudian T-nya pakai rumus yang ini 1/F 1/2 sekon. Ya, sekarang kita bahas gelombang. Apa yang dimaksud dengan gelombang? Ya. Gelombang adalah getaran merambat yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, jika dilakukan terus-menerus disebut gelombang periodik. Contoh, tali yang digetarkan dengan ujung tetap. Jadi tali diikatkan pada tetap itu, kemudian digetarkan dari sini. Nanti akan membentuk gelombang. Ya. Kemudian perambatan gelombang, mediumnya tidak ikut berpindah, hanya getarannya aja yang merambat. Contoh kapal itu, ya, yang di laut itu kalau kena gelombang dia tidak berpindah ikuti gelombangnya, ya. Jadi dia hanya mengikuti gelombangnya tapi tidak mengikuti perambatannya. Jenis gelombang menurut medium perantara. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang yang dalam perambatannya butuh medium perantara. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang bunyi, kemudian gelombang air. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, gelombang yang dalam perambatannya tidak membutuhkan medium perantara. Jadi gelombang ini dapat melalui ruang hampa. Contohnya adalah gelombang cahaya, sinar X, gelombang radio, dan gelombang TV. Sekarang kita lihat macam gelombang menurut arah getarannya. Satu adalah gelombang transversal, gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getaran. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang air, dan gelombang elektromagnetik. Ya, gambarnya pada gelombang transversal, kita lihat gambarnya. Ya, jadi pada gelombang transversal ini ada satu bukit dan satu lembah. Ini bukit, ini lembah. Ya, ini puncaknya, ini dasarnya. Kemudian yang disebut dengan satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Ini adalah satu gelombang. Ya, jadi satu gelombang A, B, C, D, E. Ya, itu satu gelombang. Kemudian ini saya tarik di sini, ini B ini. Jadi ini panjang ini, lebaran ini yang disebut dengan amplitudo. Ya. Kemudian panjang yang ditempuh dalam 1 detik ini yang disebut dengan lambda
atau panjang gelombang. Kalau panjang gelombang itu tadi adalah jarak yang ditempuh oleh satu gelombang. Sedang ada istilah cepat rambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu 1 sekon. Ya. Jadi kalau panjang gelombang itu adalah jarak yang ditempuh dalam satu gelombang dalam 1 detiknya. Sedangkan kalau cepat rambat itu adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu tertentu. Sekarang yang kedua adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang pegas, gelombang pada gempa bumi. Ini bentuknya adalah pada gelombang longitudinal membentuk pola rapatan dan renggangan. Nih, jadi ini rapat. Ini disebut rapatan. Ini disebut renggangan. Sekarang kita bahas hubungan panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Ya, kita lihat rumusnya. Panjang gelombang sama dengan V dibagi F, atau panjang gelombang V kali T. Panjang gelombang itu satuannya meter, cepat rambat gelombang atau V itu tadi satuannya meter per sekon, V frekuensi satuannya hertz, sedangkan T besar itu adalah periode satuannya sekon. Contoh soal, pada seutas tali merambat gelombang dengan frekuensi 10 Hz. Jika jarak yang ditempuh dalam satu periode adalah 20 cm, tentukan cepat rambat gelombang tali tersebut. Ya, jadi diketahui frekuensinya tadi V-nya, F-nya 10 Hz. Panjang gelombangnya tadi 20 cm sama dengan 0,2 meter. Ditanyakan V-nya. V sama dengan panjang gelombang kali frekuensi. 0,2 kali 10. 2 meter per sekon. Ya, sekarang kita bahas bunyi. Bunyi itu adalah suatu hasil dari benda yang bergetar berupa getaran atau gelombang yang merambat yang memerlukan medium. Syarat terjadinya bunyi: 1. Ada sumber bunyi, 2. Ada medium perantara, 3. Ada pendengar, telinganya normal, yang 4 adalah bunyi yang dapat didengar adalah antara frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sekarang ada istilah gaung dan gema. Kalau gaung adalah bunyi pantul yang hanya terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli sehingga suara tidak jelas. Jadi ketika bilang gunung disebut gu, kemudian langsung disusul gu terus nung, ketika nyebut nung ada suara gu. Nah, berarti suaranya bertumpukan ya.
Kalau gema itu suara pantul akan terdengar beberapa saat setelah berbunyi asli. Jadi misalnya kita berteriak di tebing yang tinggi itu, di depan tebing yang tinggi, kita bilang tebing, nanti dari belakang ada suara tebing, tebing lah, gitu ada sautan, tapi kalimatnya jelas. Ya. Contoh soal, seorang anak mendengar gemuruh petir 5 detik setelah melihat kilat. Cepat lambat gelombang bunyi di udara pada saat itu adalah 340 meter per sekon. Berapa jarak yang terjadi pada petir itu? Ya. Kita pakai rumus, ya, mencari jarak, ya, yaitu S sama dengan V kali T, dimana tadi diketahui cepat lambatnya tadi 340, T-nya 5, berarti 1700 meter. Ya, pada bab ini getaran dan gelombang, ya, saya cukupkan itu sudah. Nanti kamu bisa lihat di LKS juga, ya, halaman 58 sampai 60, 61. Kemudian kamu kerjakan LKS halaman 62 dan 63, nomor 1 sampai 10, ya. Dah, sekian saja saya cukupkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.